Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, sekedar informasi saja, metode penyelesaian persamaan nilai mutlak itu ada 3 macam. Yang pertama adalah menggunakan cara definisi, yang kedua menggunakan cara langsung, dan yang ketiga adalah menggunakan cara kedua ruas dikuadratkan. Dan di video kali ini kita hanya akan membahas menggunakan cara definisi yang sudah kita pelajari definisi nilai mutlak itu di video sebelumnya. Untuk cara langsung dan cara kedua ruas dikuadratkan kita akan bahas di next video ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama seperti ini. Tentukan penyelesaian dari mutlak X plus 2 sama dengan 3. Nah, kita ubah dulu bentuk mutlaknya ini ke dalam bentuk tanpa tanda mutlak. Jadikan mutlak X plus 2. Kalau kita sudah ingat di video sebelumnya kita sudah membahas ini ya. Kita rubah menjadi X plus 2 jika X plus 2 nya lebih dari sama dengan 0 ya. Atau kita ubah X nya 2 nya kita pindah ke kanan jadi X nya lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian yang bawah tinggal dikasih negatif ya, negatif X plus 2 seperti ini. Jika ini tinggal dibalik aja, X nya kurang dari negatif 2. Kemudian ini kita bisa sederhanakan lagi jadi negatif X negatif 2. Dan kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini cara ringkasnya. X plus 2 yang bawah jadi negatif X negatif 2 jika yang atas X nya lebih dari sama dengan negatif 2 dan yang bawah X nya kurang dari negatif 2. Nah, dari kasus seperti ini kita bisa ubah ke dalam 2 kasus ya. Dari bentuk seperti ini kita bisa ubah ke dalam 2 kasus. Kalau kita bikin garis bilangan, nah di sini ada negatif 2. Kemudian berarti ada kasus pertama dan yang ini adalah kasus kedua. Kasus pertama itu biasanya sih aku lebih sukanya yang kurang dari, jadi yang sebelah kiri, jadi kurang dari negatif 2. Sedangkan kasus yang berikutnya itu adalah kasus yang lebih dari negatif 2. Jadi ini kasus pertama dan yang sebelah kanan ini adalah kasus kedua. Nah, kita lihat dulu kasus yang pertama untuk X kurang dari negatif 2. Ingat ya, untuk X kurang dari negatif 2 berarti berubahnya menjadi yang bawah sebelah bawah ini. Berarti diperoleh seperti ini. Nah, untuk kasus X kurang dari negatif 2 berarti kita ubah bentuk ini. Kan ini kan sebelumnya bentuknya seperti ini. Mutlak X plus 2 sama dengan 3. Mutlaknya berubah menjadi negatif X negatif 2 sama dengan 3. Kemudian kita pindah-pindah ruas, negatif 2 pindah ke kanan jadi plus, jadi 3 tambah 2 diperoleh negatif X sama dengan 5, sehingga diperoleh X nya sama dengan negatif 5. Ini untuk kasus yang pertama, ini. Dan benar juga negatif 5 itu adalah kurang dari negatif 2. Kemudian kasus yang kedua untuk X yang lebih dari negatif 2. Jadi lebih, berarti kan sebelah kanan ini ya, lebih berarti kita masuknya yang atas. Kan lebih dari negatif 2. Berarti soalnya kan seperti ini. Soalnya kan berarti seperti ini, jadi seperti ini. Jadi mutlaknya langsung hilang ya, karena kasusnya untuk X lebih dari sama dengan min 2. Berarti berubah menjadi seperti ini sehingga diperoleh 3 dikurangi 2, 2 nya dipindah ke kanan jadi negatif sehingga diperoleh nilai X nya adalah sama dengan 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 5 dan 1. Dan kalau kita lihat, kita masukkan aja ke dalam bentuknya ini. Negatif 5 kalau X nya kita ubah ke negatif 5 kan jadi mutlak negatif 5 tambah 2 diperoleh mutlak negatif 3, karena dimutlak lagi jadi positif 3, kan benar juga kan. Kalau kita ubah satunya, X nya kita masukkan angka 1 tambah 2 3. Nah, sehingga sama aja. Berarti jawabannya ini ya, negatif 5,1. Seperti itu adalah contoh penyelesaian menggunakan cara definisi. Kemudian contoh soal yang kedua, mutlak dari X min 3 itu sama dengan negatif 6. Nah, ini sebenarnya termasuk soal jebakan. Kalau kita lihat, nilai mutlak itu kan bernilai selalu positif ya. Selalu positif. Padahal di sini sama dengannya negatif 6. Berarti kan nggak mungkin. Berarti kan nggak bisa. Maka tidak ada nilai X yang memenuhi untuk penyelesaian ini. Nah, ingat ya, kalau soalnya mutlak sama dengan negatif, berarti itu jawabannya nggak ada atau tidak ada nilai X yang memenuhi.
sehingga himpunan penyelesaiannya ya udah himpunan kosong. Seperti itu. Kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga seperti ini. Tentukan penyelesaian dari mutlak X plus 3 ditambah mutlak X min 5 sama dengan 10. Nah, kalau soal seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya sama, menggunakan definisi. Ingat ya, definisi itu bisa menyelesaikan semua soal-soal tentang mutlak. Kita lihat dulu definisinya X plus 3. Ini aku langsung ya. Definisinya kan berarti berubah jadi X plus 3 yang bawah jika X-nya lebih dari sama dengan 3-nya langsung tak pindah ruas jadi negatif 3. Kemudian yang bawah berubah jadi ini langsung aku kasih min aja ya, min X min 3 jika X-nya kurang dari negatif 3. Kemudian yang X min 5 bagaimana? Ya udah sama aja, kita tulis di sini aja ya. X min 5 definisinya bagaimana ini? Berubah jadi tetap X min 5 jika X-nya lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang bawah berubah jadi min X, ini aku langsung ya, jadi aku kasih min semua, min X plus 5 jika X-nya ini tinggal dibalik kurang dari 5. Seperti itu. Nah, seperti ini supaya lebih ringkasnya. Jadi ini sudah berubah jadi ini dan ini. Terus yang X min 5 ini juga berubah dari atas dan bawah. Dan jikanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini berarti ada 3 kasus ya kalau kita bikin garis bilangan. Jadi ada negatif 3 dan ada angka 5. Sehingga ada kasus pertama itu adalah kasus untuk X-nya kurang dari negatif 3. Bisa dipahami ya. Dan yang kasus kedua itu adalah yang di antara negatif 3 dan sampai 5 ini. Sampai 5 sini ya. Nah, ini kasus kedua. Dan kasus ketiga itu adalah kasus yang X-nya lebih dari 5. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya gampang banget seperti ini. Nah, kita tulis dulu yang atas seperti ini ya. Ini jangan hilang dulu. Kita ubah ke dalam 3 kasus. Yang pertama kasus X kurang dari negatif 3. Yang kedua kasus di antara ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasus yang lebih dari 5. Kemudian untuk kasus X kurang dari negatif 3, berarti penyelesaiannya bagaimana? Untuk kasus ini berarti kita pakai yang ini ya. Karena yang kurang dari negatif 3 kan berarti kita pakai yang bentuknya kan berubah jadi yang bawah. Ya kan, yang atas ini berubah jadi yang bawah ini. Kemudian X min 5 nya untuk kasus kurang dari negatif 3. Kurang dari negatif 3 itu kan berarti kurang dari 5 juga. Berarti juga pakai yang bawah. Ya kan, karena ini kan juga termasuk kurang dari negatif 3. Nah, kalau kita lihat jadinya soalnya jadi seperti ini. Jadi mutlak-mutlaknya ini hilang, berubah menjadi seperti ini. Jadi min X min 3 plus min X plus 5. Bisa dipahami ya, karena ini adalah kasus yang pertama. Jadi yang kurang dari semua. Jadi kita cari yang kurang dari. Berarti soalnya ini untuk kasus pertama itu berubah menjadi seperti ini. Kemudian biasa teknik aljabar biasa min X jadi diperoleh seperti ini. Negatif 2X kemudian min 3 plus 5 diperoleh plus 2 ya. Sehingga diperoleh seperti ini. 2-nya kita pindah ruas jadi min. Kemudian negatif 2X sama dengan 8. Kemudian X-nya diperoleh negatif 4. Bisa dipahami ya. Ini untuk kasus yang pertama. Dan kalau kita lihat negatif 4 ini termasuk di X kurang dari negatif 3. Berarti memenuhi ini. Ini kan negatif 4 di sini jawabannya. Nah, berarti kan ini termasuk kasus pertama. Berarti memenuhi juga. Nah, kemudian kasus kedua yaitu adalah yang di antara negatif 3 dan 5. Ini kasus kedua ya, di antara negatif 3 dan 5. Kita lihat dari sini dulu ya, dari X plus 3 ya. Kira-kira X plus 3 ini, mutlak X plus 3 maksudnya, ini berubah jadi yang atas atau yang bawah? Kalau kita lihat di sini kan lebih dari ya, X-nya kan di sini lebih dari negatif 3. Berarti yang untuk kasus kedua ini, yang X plus 3 ini akan berubah menjadi yang sebelah sini ya. Ini untuk kasus 2. Kasus kedua. Kemudian yang X min 5 ini tetap berubah yang atas atau yang bawah? Kita lihat di sini kasusnya tetap kurang dari 5. Karena kurang dari 5 tetap berubah yang bawah. Jadi untuk kasus kedua ini berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi yang mutlak X plus 3 berubah menjadi X plus 3 karena dimasukkan di kasus kedua. Kemudian yang
di ini X min 5 mutlaknya itu masuk ke bawah ya, berubah menjadi yang bawah karena masih kurang dari 5. Nah kalau kita lihat X dikurangi X kan habis 0 ya, berarti 3 tambah 5 kan 8, berarti 8 sama dengan 10. Apa benar 8 sama dengan 10? Nah ini termasuk pernyataan yang salah, sehingga untuk kasus 2 ini jawabannya adalah tidak memenuhi atau TM, tidak ada yang memenuhi di kasus 2 ini. Jadi jawabannya nggak ada di negatif 3 sampai 5. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke kasus 3. Kasus 3 berarti yang lebih dari ya. Nah, karena kasus 3 ini yang lebih dari 5, berarti ini juga masuk ke dalam kasus 3 ya. Karena yang dicari adalah yang lebih dari 5. Di sini kan yang lebih dari 5 berarti termasuknya yang ini ya. Ini berarti yang X plus 3 nanti berubah jadi yang atas, sedangkan yang X min 5 ini nanti juga berubah yang atas. Sehingga diperoleh seperti ini, X plus 3 plus berubahnya tetap X min 5 sama dengan 10. Kemudian diperoleh teknik aljabar X tambah X 2X, 3 min 5 itu min 2, pindah ruas plus 2, 2X sama dengan 12, sehingga diperoleh X nya sama dengan 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu diperoleh negatif 4,6, negatif 4 dan 6. Seperti itu untuk kasus soal yang seperti ini. Nah, oke, terima kasih.